Pembacaan diambil dari surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Mari perhatikan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat bagi Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk meninggikan kebenaran bagi mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke surga untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya? Demikian, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah sabda iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan mulut orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bacanya Pak Musa membaca. Haleluya, haleluya, haleluya. Tegak bangkitlah, mari kita memberikan Injil suci. Damai sejahtera bagi semua Dan bagi rohmu juga. Bacaan dari Injil suci menurut Matius pasal 24, pasal 8 ayat 28 sampai 34. Mari perhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Firman itu seorang yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkumpulan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melewati jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta padanya, katanya, jikalau engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata pada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu.
Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Kristus, Salam Alahan Bishem Hamasya, Waalaikumsalam. untuk menyucikan batin, membersihkan dan memurnikan. Itu tidaklah semudah orang membalikkan telapak tangan. Mengapa demikian? Harus ada perjuangan di dalam kalbu. Harus ada peperangan di dalam batin yang terdalam. Karena itulah keheningan di dalam nus dan batin itu sangat diperlukan. Kalau tidak hening, maka nepsing atau hal-hal yang buruk itu akan menyerang kalbu kita, yang itu datang dari nus. Jadi kalbu itu jelek, kalbu itu peteng, dan kalbu itu tidak cerah. Karena nus itu ada masalah. Pikiran kita ada masalah. Lah, itu sebabnya pikiran itu perlu dijernihkan. Pikiran jernih itu sulit. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu telah berdosa dan terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, caranya gimana? Kita menyatu tunggal dengan Allah dan selalu mengingat Allah di dalam pikiran kita. Kalau kita ini selalu mengingat Allah di dalam pikiran kita, maka ibadah, maka puasa, maka merenungkan hikmat kudus itu selalu dikedepankan di dalam hidup ini. Landasan inilah saudara yang selalu dikedepankan oleh orang-orang Asia, Cina, Jawa, dan tradisional lainnya, yaitu mengingat akan Paran dan mengingat bahwa hidup ini sebentar dan pendek. Sehingga dengan demikian menggunakan hidup dengan baik, menggunakan hidup dengan sempurna, menggunakan hidup yang bermanfaat. Karena itulah semedi dalam bahasa Jawa itu ditekankan, puasa itu dikedepankan, doa itu dinomorsatukan. Nah, kalau ini sudah dikedepankan di dalam hidup, maka yang namanya nafsin atau roh-roh jahat itu tidak akan mampu menerobos kedalaman jiwa kita. Nah, mengapa di dalam bacaan ini kita melihat di dalam Matius 8 ayat 28 sampai 34 itu kita melihat ada orang yang kerasukan setan digadang. Mengapa dia bisa masuk? Karena hatinya kosong. Seperti halnya di dalam bacaan minggu kemarin itu, bahwa setan itu keluar ketika kita hidup suci, tapi tidak hanya keluar, masih menerobos dan juga ngintip. Ketika hati kita tidak bersih, dada kita tidak bening dan penuh dengan kegelapan, maka setan masuk di dalam kalbu kita sehingga kita lebih jahat daripada yang semua. Jadi kalau demikian masuknya setan ke dalam diri orang ini,
Karena pikirannya itu kosong, batinnya kosong, dan kalbunya kosong. Bahkan dikatakan kalbunya ini adalah rusak dan betul-betul gelap. Menjadikan setan ini masuk di dalam kalbu orang ini. Bahkan orang ini mati. Dilambangkan dengan bahwa dia tidur di kuburan. Nah, kuburan itu adalah merupakan simbol kematian, simbol keterpisahan, simbol derita bagi orang-orang yang jauh dari Allah. Maka dikatakan demikian di sini ya. Setibanya di seberang, yaitu daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Apa yang dikatakan di sana? Mereka sangat berbahaya, ya, sehingga tidak seorang pun yang berani melewati jalan itu. Ya, ada di kuburan menemui Yesus, dan orang tuanya sangat baik. Kita dapat membayangkan betapa jahatnya orang yang sudah kerasukan setan, kadang-kadang bicara pun tidak masuk akal, ya kan? Berkata pun juga menyakitkan hati orang. Tindakannya itu tidak membawa berkat. Makanya disimbolkan ada di kuburan. Artinya ada dalam kematian, ada dalam keterpisahan, dan ada dalam terisolasi. Padahal kita tahu bahwa Allah itu adalah baik, sumber kasih, ya, sumber perhatian, dan juga tidak pernah membuat jahat kepada siapapun. Nah, kalau orang ini memisahkan diri dari Allah, maka yang ada adalah sebaliknya dari sifat Allah. Ya jahat, ya cemburu, ya dendam, ya suka mengambil orang lain, menipu, bersaksi dusta, dan tindakan-tindakan jahat lainnya yang bertentangan dari Allah. Berarti bahaya sekali. Nah, kedatangan Yesus di sini adalah untuk membersihkan, untuk memurnikan, dan untuk menyucikan, sehingga manusia itu kembali kepada jati dirinya yang dicipta oleh Allah tanpa cacat di hadapan Allah, sehingga dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Melihat tatanan yang telah diciptakan oleh Allah bagi kita manusia, betapa eloknya kita, betapa indahnya kita, betapa mulianya kita. Makanya kita dikatakan sebagai the crown of the world, mahkota dunia, atau the crown of creation, mahkota penciptaan. Di luar manusia tidak ada dikatakan sebagai mahkota penciptaan. Only human being created as the image of God. Jadi kalau demikian, manusia itu suci karena itu Allah itu tidak menginginkan manusia terus-menerus ada dalam keterpisahan, ada dalam keterisolasian, dan ada dalam keterputusan darinya. Tidak mau, makanya dia menjelma. Lah, tujuan daripada menjelma seperti dikatakan oleh Janasusi Athanasius dari Alkitab, mengatakan bahwa mengangkat derajat manusia supaya menjadi seperti Allah. Artinya dikembalikan, dipulihkan, disembuhkan. Nah, inilah yang menjadikan manusia itu
beradiluan di depan mata Allah. Dia dikatakan, ya. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Setan-setan yang ada di dalam diri orang itu tahu bahwa yang datang ini bukan sekedar manusia. Ya, yang datang ini adalah anak manusia atau anak Allah. Apa urusanmu denganku, hai anak Allah? Sadar bahwa kedatangan anak Allah di hadapan dia diasumsikan bahwa akan menghancurkan dia. Padahal mereka tahu bahwa ini belum waktunya. Makanya dia minta ketepatan di situ ada babi. Meminta supaya kalau kamu mengusir aku, suruhlah aku masuk ke dalam babi. Ya, mengizinkan dan masuk jurang. Lah jurang ini adalah merupakan indikasi penghukuman. Indikasi derita dan keterpisahan bagi siapa? Iblis dan pengikut. Dari sini kita dapat melihat bahwa kalau kita tidak hati-hati di dalam menggunakan hidup selama di jagat ini, maka kita berada dalam keterpisahan. Maka kita ada di dalam keterputusan. Dan kita termasuk angkatan-angkatan jahat. Makanya babi di sini di dalam pengertian orang Israel sebagai binatang apa? Najis. Binatang kotor. Nah, mereka dapat diizinkan untuk masuk sana karena kembali pada habitatnya. Sama-sama kotor, sama-sama jahat, sama-sama tidak murni, sama-sama terpisah dari Allah. Pikirannya kotor, hatinya gelap, ngomongnya tidak menjadi berkat, sedang gosip. Itu adalah merupakan bagian dari setan. Itu sebabnya menjadi orang ortodok atau orang Kristen, hindari itu. Tetapi hendaknya kita memikirkan sesuatu yang maha suci, sesuatu yang maha elok di dalam benak kita, supaya kita tidak ketakutan ketika Sang Sabda datang ke dunia yang kedua kali. We will welcome His coming with happiness in our heart. Maka kita akan menyambut dia dengan kebahagiaan di dalam hati kita. Dan itu bisa terjadi di dalam hidup orang yang suci, di dalam hidup orang yang mengutamakan kebenaran, di dalam hidup orang yang ingin suci terus-menerus di dalam kalbunya. Apa kalau kita melihat di sini? Kehidupan orang Kristen lebih indah. We not thinking about money, and money is not bad. But what we think is just heavenly and the good thing in our life. Jadi hanya kita berpikir mengenai surga dan hal-hal yang baik di dalam hidup, makanya kumpulkan harta di surga. Nah, kalau kita tidak mengumpulkan harta surga dan hal-hal yang rohani, maka kita sama artinya sedang menggali kubur kita sendiri. Makanya repair.
terus-menerus itu perlu di dalam hidup kita. Kadang kita kan keteledor kan hidup kita, benar nggak? Teledor. Wah, Allah nggak pernah lihat aku, saya menderita. Itu para bapak kerja menekankan bahwa penderitaan itu adalah merupakan suatu jendela menuju kebahagiaan bersama-sama dengan Allah. Karena apa? Penderitaan itu menyucikan, menguatkan dan menegarkan kalbu kita. Nah, ini harus kita sadari bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang opposite, bertentangan dari dunia. Menurut dunia orang terkenal itu dikatakan orang bodoh, ya kan? Makanya orang yang menekankan dalam gereja kekayaan, bahkan korupsi, bahkan memanipulasi Alkitab sebagai ajang untuk cari uang, untuk menipu. Bahaya. Ya, karena di dalam gereja ortodoks atau gereja atau ajaran Alkitab itu menekankan is not money, but heart. Hati, dada kita. Ya, jadi jangan uang. Apakah uang nggak penting, tapi jangan dijadikan apa? Fokus. Ya. Karena kebahagiaan itu adalah sumbernya dari hati, ya kan? Kemakmuran itu sumbernya dari hati. Makanya hidup ini perlu tata hati. Makanya kata, ya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi api itu, maka terjunlah seluruh kawanan babi ke tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Ya kan? Artinya apa? Terhukum. Artinya tersiksa. Artinya apa? Terpisah. Makanya Paulus di dalam rumah tadi menekankan supaya hidup di dalam kebenaran. Coba kita lihat di dalam Roma 10 tadi ayat 1 sampai 10. Ya, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya kan? Bahagia. Nah, tidak seperti setan yang masuk di dalam kawanan babi tadi. Mereka tidak diselamatkan, mereka terputus, mereka ini terdepak dari kesucian. Jadi kan diberikan keterputusan dari Allah itu adalah merupakan penderitaan yang luar biasa. Dan Paulus sebagai bagian dari kerajaan atau gereja menginginkan orang-orang yang ada di rumah itu diselamatkan. Tidak termasuk ahli kubur, ya kan? Tetapi diselamatkan, bahagia bersama dengan Kristus. Katakan juga, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Orang-orang Roma giat tentang Allah, tapi tidak mempunyai pengertian yang benar. Nah, disinilah pentingnya nabi, disinilah pentingnya rasul, disinilah pentingnya penginjilan untuk memberi pengertian Allah yang benar, Allah yang betul-betul yang diwahyukan kepada kita manusia. Jadi kalau demikian kita ini mempunyai suatu
tugas yang tidak mudah, membawa berita bahagia. Just speak up and walk in the truth. Kita harus bicara dan berjalan di dalam kebenaran. Loh, Romo itu sulit. Ya memang sulit. Dan itu harus kita ajar dada kita sendiri. Kalau dada kita tidak beres, berbicara tentang Allah juga tidak beres. Bergereja pun tidak beres. Ya kan? Pikirannya tidak beres. Ada malas-malasan bergereja. Berdoa malas-malasan. Nah ini kan menunjuk dan indikasi bahwa kita sudah renggang dari Allah. Makanya para imam, para bapak gereja selalu mengingatkan, kalau kita sudah mulai malas, di dalam dada kita perang malas. Karena munculnya malas itu ada di dalam kepala kita, langsung ke dada dan terekspresi di dalam kehidupan keseharian. Nah, Paulus mengingatkan seperti itu. Terus katakan ya, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran itu. Ya kan? Filsafat yang ditonjolkan tanpa landasan dengan sang benar. Akhirnya apa? Akhirnya mereka jauh dari kebenaran. Bukankah gereja sekarang juga terpengaruh dengan ini? Filsafat yang ditekankan, ya, pengetahuan-pengetahuan di luar Allah yang dikedepankan. Sehingga tidak heran di dalam gereja-gereja sekarang itu ada 65.000 denominasi yang ajarannya adalah saling bertentangan satu sama lain. Pertanyaan, Allah itu satu, kok ajarannya juga satu, penyembahnya juga satu, etosnya juga satu. Jadi kalau demikian jangan bangga dengan filsafat yang ada jika tidak diimbangi dengan dasar yang benar adalah ilham Allah di dalam gereja. Itu yang menyucikan. Itu yang memurnikan, itu yang membersihkan kita dari nafsu. Ya, nafsu. Katakan juga, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kalau Taurat itu ditanam-tancapkan, dan orang-orang itu semua meskipun tidak pernah membaca hukum Taurat, di dadanya ada Taurat di dalam daging. Nah ini harus kita kembangkan dan ini harus kita uji, tetapi tidak seorang pun bisa memenuhi hukum Taurat kecuali siapa? Sang manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena itu keselamatan adalah berburis rokat, rahmat Allah pada waktu Yesus disalib. Itu memenuhi tuntutan Taurat. Dengan dipenuhi tuntutan Taurat, manusia didamaikan, manusia dimuliakan, manusia dijadikan sebagai anak-anak Allah. Dan supaya masuk di sana, maka perlu apa yang dinamakan dengan baptisan atau sakramen yang terselenggara di dalam gereja. Jadi kalau demikian sakramen di dalam gereja ini adalah merupakan sarana untuk menyucikan, untuk mencerai dan menuntun kita kepada lautan kasih ilahi. Nah kalau orang Kristen mengatakan orang Kristen without sacrament in the church, and even
never come to the church. Are you Christian? That is the question. Ya kan? Kalau orang Kristen itu malas ke gereja, tidak mengambil perjamuan kudus, maka pertanyaannya adalah apakah kamu orang Kristen? Ya kan? Karena apa? Karena orang Kristen itu harus dan tidak boleh tidak untuk masuk manusia dengan Kristus melalui the Holy Sacrament in the Church. Ya kan? Nah ini permasalahannya. Terus katakan, ya, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena Taurat. Orang-orang melakukan akan hidup katanya. Hidup karena apa? Taurat. Ada aturan anggar-anggar yang mengatakan kalau kamu mencuri dosa, ya kan? Kalau kamu berzina dosa, kalau kamu berbau dosa, atau perlakuan-perlakuan yang lain itu dosa. Nah dengan anggar-anggar atau undang-undang atau hukum seperti ini, maka manusia itu akan menjadi kuat dan melangkah pun juga hati-hati. Bahkan ada hukum aja dilanggar ya Pak Roni ya. Dilanggar. Nanti. Nah kalau seperti ini jadi orang Kristen macam apa? Ya kan? Kita itu perlu tata hati, tata pikiran, tata langkah, dan tata kendali. Jangan pernah kita dijadikan orang Kristen berkompes. Tapi jadilah orang Kristen yang betul-betul Kristen yang mencerminkan Kristus di dalam kalbu supaya kita tidak terpisah sebagaimana si orang kerasukan setan tadi. Juga dikatakan ya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Jangan katakan seperti itu. Kalau kita tidak pernah iman atau menyatu dengan Kristus, tidak bisa merasa. Jadi bukan di sini saja, tapi dirasa. Bukan hanya dirasa, tapi dilakukan. Bukan hanya dilakukan, diwujudkan menjadi nyata di dalam hidup. Nah, orang Kristen itu betul-betul harus betul mengekspresikan, menerjemahkan apa yang Allah kehendaki di dalam hidup, dan itulah jati diri kita. Ya, jati diri kita mewujudkan dan juga menerjemahkan sifat Allah di dalam kehidupan kita keseharian. Ya, makanya perlu perenungan. Katakan juga, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut? Jangan pernah berpikir, kita nggak tahu. Ya, kita tidak pernah menyatu. Bagaimana ilham Allah masuk di dalam kalbu kita sehingga kita mengerti. Ini adalah pertanyaan orang bodoh. Ya, bertanya seperti itu sementara dia tidak hidup benar. Kalau orang hidup benar, itu iman itu mengerti bahwa Allah itu selalu ada bersama-sama dengan dia. Artinya transenden dan imanen. Ya, terus. Tetapi apakah katanya itu? Firman itu dekat kepadamu, kan, gitu kan? Ya, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Antara mulut dan hati sama. Nah, baru bisa mengatakan seperti itu karena dirasa kehadiran Allah di dalam kalbu dan itu terekspresi di dalam kehidupan keseharian. Makanya dalam gereja itu, dalam ajaran Alkitab tidak pernah berbicara tentang money.
teologi kemakmuran, tidak. Tetapi yang bicarakan adalah kalbu, karena kalbu ini adalah merupakan landasan dan jaminan kita untuk dapat menyatu tunggal dengan Allah. Di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, ajarannya tidak mengenai duit kok. Ajarannya adalah mengenai tata kalbu, tata pikiran, tata kehendak yang suci, yang murni, dan juga aku. Lo katakan, itulah firman iman yang akan beritakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Akhirnya apa? Landasannya Kristus bangkit dari antara orang mati. Itu sebagai landasan kita. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 15:17, jika Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka apa? Sia-sialah iman kepercayaan kita. Kita percaya dan menyatu serta mengambil sakramen di dalam gereja sebagai sarana untuk selamat, maka kita akan dituntun di dalam itu. Sebagai suatu prinsip, saudara, dalam kehidupan kita, jangan pernah memberikan ruang atau ruang bagi pikiran-pikiran jahat yang menjauhkan kita dari Allah. Tetapi tetaplah mencari kebenaran melalui gereja dalam sakramen, supaya apapun yang terjadi dan akan menimpa di dalam kehidupan kita, kita tetap tegur dan kita tetap teguh, dan kita tetap mengatakan bahwa Yesus adalah benteng kekuatanmu. Yesus adalah merupakan sumber kesucian. Disitulah keselamatan dan pembaharuan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita tetap berdiri tegak di dalam kesucian, supaya kita tidak terpisah seperti orang roh dan setan, tetapi menyatu tunggal dengan Allah melalui gerejanya sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati kita.